Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Teh Lilis. Kali ini mau bikin cenil tapi pengen mirip banget seperti yang dijual di pasar, dijual di makanan-makanan tradisional gitu. Dan ini ada 3 resep yang aku coba dan kita pilih mana yang paling mirip. Yang ini bahannya 100% kanji, terus yang tengah ini 1:1 antara kanji dengan terigu, dan yang terakhir ini adalah 2 bagian kanji dan 1 bagian terigu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sebelum menyiapkan adonan, kita akan kukus dulu kelapa parut. Teman-teman, nanti tahap demi tahap pembuatan cenil ini akan aku buatkan videonya tersendiri. Yang penting sekarang tahu prinsip dasarnya dan material atau bahan mana yang paling cocok untuk cenil biar kita bisa dapat cenil seperti yang kita beli di pasar. Kita siapkan adonan yang pertama, ini seluruhnya kanji. Kemudian adonan yang kedua, yang ini adalah 1 bagian kanji dan 1 bagian tepung terigu. Sementara yang ketiga, 2 bagian tepung kanji dan 1 bagian tepung terigu. Kita sampai pada cara membuatnya. Jadi ini resepnya sama ya untuk air dan yang lainnya. Yang dibedakan adalah tepungnya. Tepung yang udah kita siapkan tadi, yang 100% tepung kanji, yang 1:1, yang 2:1, itu akan kita kerjakan dengan cara yang sama. Jadi sebagai contoh kita akan kerjakan yang 2:1. Menggunakan 200 gram tepung kanji, kemudian 100 gram tepung terigu. Ini kita campur jadi 1 sampai rata. Dan teman-teman, ini supaya nanti lebih mudah larut, garamnya kita bisa masukkan di air yang mendidih ini. Ya, masukkan air mendidihnya, lalu aduk rata. Gunakan sendok atau alat bantu lain karena ini sangat panas ya. Masih betul-betul mendidih. Jadi bukan air hangat tapi air panas yang digunakan. Nah, ini supaya lebih mudah ngebentuk adonannya, kita pakai tangan aja teman-teman. Untuk penggunaan air panas ini, tadi udah dicampur garam ya, jangan lupa campur garam biar ada gurihnya. Nah, menggunakan air panasnya itu bertahap karena tepung itu tidak sama kadar airnya. Di sini untuk resep 300 gram tepung campur ya, itu menggunakan air 250 ml. Tapi sebaiknya gunakan dulu sekitar 200 ml, kemudian campurkan, nanti sisanya ditambahkan sedikit demi sedikit sampai adonan itu dapat dipulung dan mudah untuk dibentuk. Jadi prinsipnya air tidak mutlak patokannya, silahkan disesuaikan. Beda merek kanji juga beda kandungan airnya sehingga kebutuhan airnya beda. Yang penting lihat ini. Lihat ya, ini udah kalis kayak gini. Udah lentur gitu dipegang, enak buat dibentuk. Ini berarti sudah siap untuk dibentuk. Teman-teman, seperti biasa cenil itu warna-warni. Jadi kali ini juga kita menggunakan pewarna makanan. Ada warna merah dan hijau. Tahapannya nanti ya di video berikutnya. Sekarang yang penting kita kerjakan dan kita bandingkan hasilnya. Nah, sekarang kita bentuk dan ini aku bedakan nih, yang putih ini yang 100% kanji, terus ini ada yang merah itu yang 2:1. Supaya nggak ketuker, nanti untuk 1 kali lagi yang 1:1 terpisah, godoknya nggak di sini, biar nanti bisa dibedakan, biar nggak susah untuk membedakannya. Ya teman-teman, kalau sudah terapung seperti ini kita akan angkat dan sekarang kita akan lihat dan cicipi mana di antara ketiga resep ini yang paling mirip dengan cenil-cenil yang dijual di pasar tradisional ataupun di kedai-kedai makanan tradisional. Teman-teman, kita bandingkan hasilnya. Yang ini 100% kanji. Kemudian yang ini
1:1. 1 bagian kanji dan 1 bagian terigu. Jadi ini 50% 50% ya. Kemudian yang ini 2:1. 2 kanji, 1 terigu. Kelihatan ya dari warnanya. Karena ini lebih banyak mengandung kanji, maka dia terang banget warnanya. Sementara ini kan 1:1 ya. Jadi warnanya burak, padahal ini sama-sama loh dikasih warnanya. Sementara yang ini memang nggak dikasih warna, ini kanjito. Kalau misalnya dikasih warna, ini yang paling terang. Jadi biasanya ini paling terang, terus nanti makin banyak terigunya makin burak warnanya. Sekarang kita cicipi rasanya ya. Ya teman-teman, teman-teman bisa lihat kayak gini nih. Ini ketika aku potong yang kanjito ya. Ini yang kanjito. Oh, nih. Yang ini kanjito ya. Ini tuh ya kenyal, ciri khas dari cenil itu ya kenyal-kenyal. Kenyal tapi nggak keras. Kenyalnya empuk. Yang kedua ya. Ini lebih mudah nih. Nih. Ini empuk tapi nggak kenyal, kurang kenyal gitu. Empuknya nggak kenyal. Ada yang ini. Yang ini yang paling keras di antara 3 ini, yang paling keras. Jadi ini ya keras ya kenyal. Keras dan kenyal. Kemudian ini empuk tidak kenyal. Yang ini empuk kenyal. Kalau ditanya mana yang paling mirip sama cenil yang dijual di pasar, yang ini. Yang menggunakan kanji aja. Jadi kalau pengen mirip yang di pasar, pakai kanji aja. Tapi kalau pengen empuk, ya silahkan ini tapi nggak kenyal. Kalau pengen kenyal dan agak keras, yang ini. Ya, yang sekali lagi ya, yang kanji ini yang paling mirip di pasar, kanji tok 100% yang paling mirip di pasar. Kemudian kalau yang setengah-setengah, ini hasilnya empuk tapi tidak kenyal. Ini yang 50% 50%. Sementara yang ini yang 2:1, yang kanjinya 2 dan terigunya 1, ini dia hasilnya relatif keras dan kenyal. Terserah teman-teman suka yang mana, selera yang mana. Dan setelah eksperimen ini udah ketemu jawabannya kalau adonan yang paling bagus itu yang 100% kanji. Aku cari informasi juga. Ternyata memang pedagang-pedagang cenil di pasar mereka juga menggunakan bahan 100% kanji dan bahkan itu adonannya lebih akas lagi. Kalau ini kan lembut gini ya, lembek gini, mereka tuh pakai adonan yang lebih akas lagi sehingga kenyalnya itu lebih kerasa. Karena apa ya namanya, ciri khasnya cenil itu memang ada pada kenyal-kenyalnya. Oke teman-teman, nanti di video berikutnya aku akan jelaskan tahap demi tahap pembuatan cenil ini supaya dapat cenil seenak cenil yang kita beli di pasar. Baiklah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Tadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.